Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Farshadi Hartantio dan hari ini saya akan membalas apa yang telah dikatakan oleh pembicara satu tim lawan dengan tema perdebatan Dewan yang mempercayai bahwa orang tua wajib mengikuti tes uji kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya tidak setuju dengan topik ini tentu saja. Dikarenakan ya pasti ini dampaknya terhadap pemerintah, terhadap ya kami ya. Pasti masa kehidupan pribadi individu ataupun orang tua dikontrol oleh pemerintah. Ini sangat otoriter dan kami sebagai rakyat Indonesia memang tidak menganuti hal tersebut. Nah, ini pasti ada dampak-dampak buruk dikarenakan pertama kita bahas dulu latar belakang yang telah disebut. Memang benar bahwa ada faktual juga bahwa masa depan anak-anak bangsa negara kita memang ada juga yang mengalami masa depan yang buruk, masa depan yang hitam putih lah, bisa dibilang memang gelap lah. Namun Anda juga berargumentasi bahwa ini disebabkan oleh edukasi yang kurang diberikan oleh orang tua. Memang ini faktual. Soalnya pada dasarnya memang anak tuh sangat berinteraksi sama orang tua, melainkan sangat terkonek dengan orang tuanya, sangat memiliki hubungan tali. Nah, ini faktual juga bahwa yang Anda nyatakan bahwa orang tua memiliki dampak yang sangat besar bagi anaknya, benar. Namun apakah sebuah tes syarat untuk memiliki anak hal yang baik untuk dilakukan di saat ini? Kami sebagai siswa saja saya mengalami sendiri bahwa kalau misalnya sistemnya tes, saya mengambil contoh aja, misalnya di depan saya ada tes nih sekarang. Bagaimana di pemikiran saya pasti bagaimana saya bisa lulus tes ini. Dan banyak siswa yang mengambil oportunitas tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti menyontek dalam tes-tes begini, apalagi di usia muda bisa, apalagi di orang tua yang memang tujuannya satu dengan pola pikir begini, wah saya lulus tes ini saya bisa memiliki anak dan harganya hadiahnya memang sangat besar. Jadi orang tua pasti melakukan apa saja untuk mendapatkan anak tersebut. Jadi melewati tes doang sepele bagi dia, bisa nyontek, bisa ya bercurang lah istilahnya dalam melakukan tes. Oleh karena itu menurut saya tes itu tidak efisien untuk diimplementasi kepada orang tua. Yang benar adalah untuk memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara ataupun seksual edukasi saja. Seksual edukasi apakah orang tersebut mengetahui apakah dia sudah layak memiliki anak atau belum. Soalnya banyak orang tua yang masih belum mengetahui hal tersebut. Dan Anda ingin mencegah melewati tes, cuman fase tes yang memang bisa datang kerjain lewat. Salah menurut saya. Nah, apalagi kalau dibahas bahwa ini sangat tes ya. Kalau bahasanya tes pasti pada akhirnya nilai. Tes, hasil dan persetujuan apakah boleh atau tidak. Nah, ini sebenarnya sangat satu arah gitu. Jadi apalagi bawahnya Indonesia yang sangat multikultural. Kami anak dari mana dengan budaya yang beda sendiri, apalagi pergaulan yang beda-beda sendiri. Memang kalau misalnya pengen diarahin ke satu arah, ini dampaknya sangat negatif. Ini jadinya kita negara yang sangat satu warna gitu. Sementara Indonesia yang multikultural, yang memiliki beragam-ragam mulai dari bahasa, mulai dari cara pola pikir, ini nanti semua bakal diarahin kepada satu sisi dan itu bisa memiliki dampak negatif yang besar. Dikarenakan anak tersebut tidak bisa mengoptimalkan pemikiran tersebut. Ataupun orang tua yang menjadi takut dikarenakan pemerintah mengarah saya untuk melakukan ini, edukasi ini yang saya harus berikan kepada anak saya. Dan pun anaknya kalau misalnya tidak terima dengan positif, dampaknya malah makin kacau. Apalagi saya balik lagi membahas bahwa Indonesia memang negara yang sangat besar, negara yang gede, multikultural. Di daerah, di perkotaan, bagaimana caranya pemerintah bisa mengelola semua orang tua di Indonesia ini agar bisa melaksanakan tes sebelum memiliki anak. Nanti pasti ada yang curang, bukan curang ya istilahnya, pasti ada yang bocor dalam bentuk dia memiliki anak tetapi tidak melalui tes, sehingga kalau misalnya anak tersebut udah dewasa ataupun masih masa perkembangan dan orang tuanya ketahuan, wah orang tua ini tidak memiliki data nih, orang tua ini tidak memiliki data pernah ikut tes, dampaknya apa? Orang tua kena hukum.
ada mungkin saja masuk penjara. Nah, dampaknya terhadap anak apa? Yang Anda argumentasi bahwa anaknya memiliki trauma besar, memiliki sikap yang buruk. Bagaimana kalau misalnya anak tersebut malah memiliki orang tua yang dipenjarai? Apakah tidak makin kacau mental dia? Apakah tidak makin tertrauma dia gitu? Sehingga memang yang solusi yang paling benar adalah edukasi, dan emang orang tua untuk memiliki hak masing-masing untuk memiliki anak tersebut. Dan ini juga harus diberikan edukasi terhadap anak, bukan kan hanya orang tua ya. Dan ini berdasarkan orang tua diri saya sendiri, dan saya yakin semua orang tua di dunia ini pasti berpikir yang sama, bahwa kami, maksud saya orang tua, pasti menginginkan anaknya untuk sukses. Maupun itu dari kaum yang sudah kaya maupun kaum yang sudah miskin, pasti mau anaknya untuk sukses. Oleh karena itu, apakah Anda yakin bahwa perbuatan-perbuatan anak-anak sekarang yang mengarah kepada kekacauan, kepada mental yang tidak stabil, kepada sifat marah yang keterlaluan, apakah itu benar disebabkan oleh orang tua? Orang tua tuh pasti keinginkan kesuksesan bagi anaknya. Oleh karena itu, melainkan memberikan edukasi kepada orang tua saja, Anda jangan lupa terhadap pergaulan. Bagaimana Anda fokuskan terhadap pergaulan anak, bagaimana cara memberikan pergaulan yang optimal, yang juga pula multikultural buat anak-anak tersebut. Jangan hanya fokus di satu sisi, masih ada sisi-sisi selanjutnya, tembok akan terus masih ada di depan kami. Oleh karena itu, saya mempercayai bahwa sistem tes buat orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak tidak optimal dan pula tidak efisien buat negara kami dan juga buat masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, yang paling benar untuk dilakukan orang tua maupun pemerintah adalah memberikan edukasi yang optimal kepada semua pihak agar memiliki masa depan yang lebih cerah dan masa depan yang lebih damai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.